Bagaimana keadaan Sising, Tuan? Kapan terakhir kali penyakitnya kambuh? Semakin sering. Dokter-dokter bodoh. Sudah menghabiskan banyak uang untuk memanggil kalian. Pergi. Semuanya pergi. Obat. Sising, anak baik. Kamu baik-baik saja. Ayah. Apakah aku akan mati? Ayah tidak akan membiarkanmu mati. Ayah pasti akan menemukan Tuan Shengsu untuk menyelamatkanmu. Tuan Shengsu. Siapa sebenarnya dia? Mengapa menggunakan semua sumber daya keluarga Lu? Tidak bisa menemukannya? Dia adalah sosok legendaris yang menguasai musik, catur, kaligrafi, lukisan, pengobatan, dan 5 elemen. Dan juga bela diri. 10 tahun yang lalu. Guru, dia sudah bangun? Tuan Shengsu. Terima kasih atas bantuanmu. Keluarga Lu tidak bisa membalas budimu. Hanya berharap bisa berada di sampingmu. Untuk melayani seumur hidup. Tuan Lu terlalu serius. Pertemuan kita adalah takdir. Aku punya 10 butir obat yang bisa menyelamatkan keluarga Lu selamanya. Obat yang baru saja kamu makan adalah pemberiannya dulu. Sejak kamu sakit, keluarga Lu telah mengirimkan banyak orang untuk mencarinya, tapi sampai sekarang Tidak ada hasil. Aku sudah meramalkan untuk keluarga Lu. Anak keluarga Lu, meski berbakat, tetapi nasibnya sulit. Aku tinggalkan satu cara. Bisa menjamin keluarga Lu damai dan sejahtera selama 100 tahun. Ayah, apa cara yang dia berikan padamu? Bisakah menyelamatkanku? Lihatlah. Ini, permintaannya terlalu aneh. Jadi, kalian memanggilku kembali untuk menggantikan pernikahan Shen Yao. Kamu adalah bagian dari keluarga Shen. Sekarang kamu dipanggil kembali. Kamu harus memikirkan keluarga Shen. Lajupila. Keluarga Gu adalah keluarga kaya di Haicheng. Adik, nenek ini juga untuk kebaikanmu. Kamu di desa sudah menderita bertahun-tahun. Menikah dengan keluarga Gu adalah untuk menjadi nyonya kaya. Nenek ingin kamu hidup bahagia. Kenapa kakak tidak pergi untuk hal baik seperti ini? Kamu, gadis desa, tidak tahu berterima kasih. Kamu bisa menikah dengan keluarga Gu itu sudah untung besar. Aku untung besar? Kalau begitu, kakak yang menikah ke sana lebih tepat, bukan? Omong kosong. Urusan pernikahan anak-anak keluarga Shen. Selama ini semuanya ditentukan oleh kepala keluarga. Pemuda Gu ini. Jangan-jangan ada masalah ya? Kurang ajar. Keluarga pemuda Gu adalah keluarga kaya di Haicheng. Tampan dan berbakat, pemuda yang luar biasa. Kalau begitu lebih baik tidak usah. Aku cuma orang desa. Tidak pantas untuknya. Kalau kamu tidak mau, sekarang juga pergi dari keluarga Shen. Baru saja memintaku kembali, sekarang sudah menyuruhku pergi? Boleh saja, asalkan kalian bisa memenuhi satu permintaanku. Aku akan segera pergi. Asalkan kamu setuju untuk menikah dengan keluarga Gu, apapun yang kamu mau. Aku akan setuju. Kamu tahu apa? dengar-dengar tuan muda akan tertolong. Senang saja. Senang apanya? Ini, permintaan ini terlalu aneh. Tuan Shengsu adalah orang suci. Metodenya pasti tidak salah dalam kondisi kamu sekarang. Harus melakukan seperti yang dia katakan. Menurutku bagus, tidak hanya bisa menyembuhkan penyakitmu, tapi juga menyelesaikan urusan pernikahanmu, tuan muda. Changxin, sepertinya kamu tidak betah di dalam mobil ya? Turun. Tuan muda jangan macam-macam, sedang menyetir nih. Menikah dengan wanita yang tidak dikenal. Apa aku terlihat seperti orang bodoh? Pemuda Gu. Pemuda Gu, maaf membuatmu menunggu. Izinkan saya memperkenalkan. Anggota keluarga kami, Shen Zi. Istri masa depanmu. Keluarga Shen menikahkan dengan keluarga Gu, tapi hasilnya seperti ini? Tidak ada dada, tidak ada pantat. Wajahnya masih lumayan. Camel. Pemuda Gu jangan marah. Silakan duduk. Adikku ini dari desa, tenaganya tentu lebih besar dari orang lain. Tangan adik Yao benar-benar.
Pemuda Gu, Anda akan menikah dengan adikku. Jangan lakukan hal yang bisa menimbulkan salah paham. Adik Yao benar-benar cantik dan baik hati, suaranya juga merdu. Pemuda Gu, lihat kakakku, matamu bersinar. Lebih baik kamu menikahinya saja, lagi pula aku sudah punya tunangan. Kamu ini gadis desa, punya tunangan apa? Sekalipun ada, bisa dibandingkan dengan keluarga Gu? Pamela Kira, benar-benar tampan dan berbakat. Aku benar-benar tidak tertarik padanya. Kamu tidak tertarik padaku? Hem, Kenapa? jelek banget. Kamu ini apa sih? Percaya nggak aku pukul kamu? Aku, Gu Tianyao, putra keluarga Gu. Aku sudah lihat banyak wanita, kamu malah meremehkanku? Tuan Gu, tenang dulu, jangan sampai merusak hubungan kedua keluarga kita. Shenxi, yang bisa bertunangan denganmu, ini pasti bukan keluarga besar. Di seluruh Haicheng ini, ada berapa keluarga kaya yang bisa dibandingkan dengan keluarga Gu? Bagaimana dengan keluarga lu dibandingkan keluarga Gu? Keluarga Lu? Keluarga Lu, kok bisa bertunangan dengan orang sepertimu? Percaya atau tidak, terserah kamu. Percaya atau tidak? Ini mustahil. Keluarga Lu itu keluarga terkaya di Haicheng. Kamu, Pentaska? Ayam kampung ingin jadi phoenix. Nenek, keluarga Shenmu. Tidak ingin menikah dengan keluarga Gu, tidak perlu pakai keluarga Lu. Sebagai tameng. Bajingan, biasanya tidak nurut sudah biasa. Berani-beraninya membawa nama keluarga Lu untuk berbohong. Keluarga Lu, bukan level yang bisa kamu jangkau, juga bukan level keluarga Shen yang bisa kita hadapi. Aku serius. Serius? Baik, kalau kamu bilang serius, sekarang, telepon keluarga Lu. Jika mereka menyetujui pertunangan ini, kami tentu tidak akan menyulitkanmu. Baik, aku telepon sekarang. Kenapa tidak diangkat? Mungkin sedang keluar. Aku juga lelah, aku pergi dulu. Berdiri. Keluarga Shen ini bisa seenaknya kamu datang dan pergi? Siapa ada? Nenek, ada yang mau berkunjung ke keluarga Shen. Hari ini kita tidak menerima tamu. Katanya, dia datang untuk melamar ke keluarga Shen. Siapa yang tidak tahu diri, berani melamar keluarga Shen? Keluarga Shen dan Gu sudah lama bertunangan. Seluruh kota tahu. Sekarang datang mengacau. Aku ingin lihat, siapa yang tidak tahu malu. Keluarga Lu. Kok bisa keluarga Lu benar-benar terlibat? Nenek Shen. Aku hormati Anda sebagai orang tua. Tapi lihat, keluarga Shenmu melakukan apa? Tuan Gu, hari ini pasti salah paham. Tenang dulu. Kami pasti berikan penjelasan yang memuaskan. Baik. Kalau nenek sudah bilang begitu, aku tunggu. Keluarga Shen tidak memberikan penjelasan, kalau begitu aku pergi dulu. Dibandingkan Shenxi, aku lebih suai adik Yao. Tuan Lu datang. Tuan Lu, silakan minum teh. Nenek, kami datang kali ini ingin membicarakan masalah perjodohan kedua keluarga. Hari ini atas nama kepala keluarga, kami dari keluarga Lu, secara resmi melamar keluarga Shen dengan membawa hadiah sederhana. Uang tunai 1 juta, 1 villa. 1 juta. Sudah, biarkan mereka melihat sendiri. Aku hanya ingin bertanya. Aku mau. Baik, ayo pergi. Kemana? Menikah. Menikah? Tiba-tiba sekali? Apa aku harus ganti baju atau sesuatu? Aku buru-buru. Tunggu sebentar, aku ada pertanyaan untukmu. Shenji, kamu now pain? Aku mau tanya dia sesuatu. Ini keluarga Lu, apakah ini keluargamu? Kamu siapa? Shenzi. Lalu kamu siapa? Aku adalah putri sejati keluarga Shen. Shen Yao, sedangkan dia hanya anak kecil yang ayah tinggalkan di desa. Maaf, aku salah orang. Yang ingin kunikahi adalah dia. Maaf, aku salah orang. Yang ingin kunikahi adalah dia. Ayo kita pergi. Tuan Lu. Tuan Lu, dia sudah dijodohkan, sedangkan aku masih lajang. Aku tidak. Bukankah kamu sudah dijodohkan dengan keluarga Gu? Aku tidak.
Kamu mau menikah dengannya atau denganku? Tentu saja denganmu. Shenxi, apa maksudmu sebenarnya? Tentu saja menikah dengannya. Lalu bagaimana dengan Tuan Gu? Tuan Gu. Bukankah Tuan Gu masih punya kakak? Ayo kita pergi. Kalian. Ini mobilmu? Pasti sangat mahal ya. Ternyata wanita semuanya sama saja. Lumayanlah. Kamu benar-benar kaya. Aku suka orang kaya. Karena kita akan menikah, seharusnya saling mengenal lebih baik. Halo, namaku Shenxi. Umurku 20 tahun. Aku makan apa saja enak. Tubuhku sehat, tidak ada kebiasaan buruk. Tidak ada penyakit khusus. Aku lebih tua 8 tahun darimu. Memang agak tua. Tapi tidak masalah, aku tidak mempermasalahkannya. Ikut. Ikut aku menikah, kamu pasti tidak akan rugi. Aku sangat puas denganmu. Oke, kapan kita menikah? Besok pagi jam 8, ketemu di kantor catatan sipil. Kalau begitu aku pergi dulu. Dadah. Shenxi. Shenxi. Muka keluarga Shen sudah kau coreng. Apa yang kulakukan? Besok pagi jam 8 aku masih harus menikah. Aku pergi dulu, dadah. Shenxi. Terima kasih untuk bunganya, aku pergi dulu. Nenek. Halo, Bagaimana, puas? puas. Katanya dia sudah lama tinggal di desa. Tidak banyak bersentuhan dengan masyarakat. Pasti dia gadis yang polos. Polos. Kamu benar-benar kaya. Aku suka orang kaya. Pernikahan ini sudah ditentukan 10 tahun lalu. Kalian cepat-cepat urus surat nikahnya. Oh ya, penyakitmu ini jangan sampai tersebar. Nanti Hai Cheng akan gempar lagi. Mengerti, ayah? Masih belum ada kabar tentang Tuan Shengsu? Belum, Tuan Muda. Kamu sudah punya Nona Shen. Masih cari Tuan Shengsu buat apa? Kamu bodoh ya? Kamu benar-benar pikir dengan menikah bisa menyembuhkan penyakit? Pakai otakmu. Memang benar, Nona Shen ini terlihat muda. Tapi karakternya agak aneh. Tapi Tuan Shengsu ini sulit dilacak. Muncul sebentar lalu hilang. Sangat sulit ditemukan. Kalau begitu, kirim lebih banyak orang untuk mencarinya. Baik, Tuan Muda. Aku rasa pernikahanmu dengan Nona Shen memang agak tidak masuk akal. Tapi kalian berdua cukup cocok. Kamu sangat menolak wanita lain, tapi tidak dengan Nona Shen. Lagi pula, menurutku Nona Shen cukup cantik. Benci deh sama kamu. Shifu. 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 Shifu, kenapa kamu mencuri makan lagi? Shifu, katakan padaku, mengapa aku tidak bisa mencapai tingkat yang kamu sebutkan? Aku harus bagaimana? Kamu bertanya seperti itu, artinya hatimu masih ragu. Cara mengatasi keraguan. Adalah dengan pergi keluar sebentar. Lihat-lihat. Tapi aku juga tidak tertarik dengan hal-hal duniawi. Aku hanya ingin mewujudkan keinginan ibu. Latihan spiritual membutuhkan pengasingan dan keterlibatan. Sejak kecil, perasaanmu sudah dingin. Kamu harus merasakan kehidupan duniawi. Tapi aku Jangan terlalu sedih.
Gurumu punya cara. Kamu cukup ikuti saja. Perjanjian pernikahan. Masa. Ikut mereka, terjun ke dunia. Kamu mau menikah pakai baju seperti ini? Ah, Ayo pergi. Dua mempelai mendekat sedikit. Ja tersenyum. Bikin hati. Sekarang pernikahan sudah selesai, kamu bisa memberitahuku. Di mana Tuan Shengsu? Tuan Shengsu? Siapa itu? Kamu tidak kenal Tuan Shengsu? Tidak kenal. Lalu bagaimana dengan penyakitku? Ah, penyakit apa? Aku sakit jiwa. Changxin, urus perceraian, aku tunggu di sini. Changxin, obat. Tuan muda kamu sadar. Aku kambuh lagi. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Ini Nyonya muda. Dia menusuk Anda beberapa kali dan Anda sembuh. Saya? Siapa yang ganti baju saya? Baju saya yang ganti. Dia mana? Dipanggil pulang oleh keluarga Shen. Di pesta malam ini, kamu harus menaklukkan Tuan Gu. Saya sudah jadi istri Lu Zihang. Kenapa kamu berani mengambil keputusan sendiri? Aku kasih tahu, kalau kamu tidak ingin ibumu jadi hantu yang berkeliaran, kamu tidak perlu menganggap serius perkataanku. Baiklah, aku akan jelaskan ke Tuan Gu. Nenek, kenapa dia bisa menikah dengan Tuan Lu? Dia cuma orang kampung yang norak. Kenapa bisa masuk keluarga Lu? Kalau ada masalah, jangan panik, pakai otak dong. Hari ini aku suruh dia datang ke pesta Tuan Gu, sisanya kamu harus tahu apa yang harus dilakukan. Kamu cari aku hari ini ada apa? Zi, soal yang kemarin, kakak salah. Kakak minum sama kamu. Aku tidak minum alkohol. Aku pikir-pikir lagi, soal yang kemarin. Memang nenek yang salah. Kalau kamu minum ini, kita berdua berbaikan, dan aku kasih tahu kamu. Di mana makam ayah? Kamu serius? Tentu saja. Perselang. Tuan Gu, kamar 808, aku tunggu ya. Kok Shenohi? Sudahlah. Sudah datang ya sudah. Hari ini aku pasti bikin kamu malu. Kamu sadar? Pura-pura banget. Kamu mau main yang seru?
Terima kasih. Shenzi di mana? Tuan Lu, aku baru lihat dia masuk Hotel Huangting. Kamar 808. Ayo. Tuan Gu, kenapa dia di sini? Suara apa itu? Kamu ngapain? Kamu sedang apa? Mabuk minum, terus berantem sama dia. Berantem? Berantem apa? Gu Tianyao. Tak kira kamu dan Shenzi mainnya seruja. Kali ini Lu Zihang pasti akan mengusir perempuan sepertimu. Aduh, dia tiba-tiba menyerangku, lalu aku. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan sebelumnya. Tapi sekarang aku beritahu, kamu sudah menikah denganku. Apapun yang kamu lakukan, kamu harus mempertimbangkan nama baik keluarga Lu. Ini maksudnya apa? Tidak apa-apa. Aku datang karena ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Oh, katakan. Apakah penyakitku bisa disembuhkan? Bisa. Hanya saja, kasusmu agak rumit. Selain itu, aku punya syarat tambahan. Katakan. Bisakah kamu menemukan makam Shenting? Shenting. Anak tertua keluarga Shen, ayahku. Baik, aku setuju. Kalau begitu, sekarang kamu tinggal di mana? Keluarga Shen. Melihat kondisimu sekarang, di keluarga Shen. Kamu juga hampir tidak bisa bertahan, kan? Kalau begitu, besok pindah ke sini untuk aku obati. Shenzi, kamu mau kemana? Tentu saja ke keluarga Lu, tinggal bersama Tuan Lu. APA? Lu Zihang ini sudah melihatmu dengan Gu Tianyao begitu. Masih mengizinkanmu pindah dan tinggal bersamanya. Aku tinggal bersama suamiku secara sah. Ada masalah apa? Lu Zihang ini benar-benar tidak peduli. Jangan kira pindah ke keluarga Lu bisa berbuat semaumu. Aku beritahu, saat kamu diusir dari keluarga Lu, pulang saja ke desamu, jangan mempermalukan keluarga Shen. Kamu iri? Aku ada urusan. Duluan ya, dadah. Kamu. Ayo, Nyonya Muda, silakan masuk. Wah, Nyonya Muda, hati-hati. di sini besar sekali. Masih belum sebaik Gunung Bayun kami. Bagus. Lumayanlah. Ayo kerja. Aku punya satu pil kalau hari ini. Kalau sakit di malam hari, makan ini bisa meredakan sementara. Lalu aku harus gimana nanti? Ini soal pengobatan, mulai besok. Besok pagi, jam 8 kumpul di sini. Aku obatin kamu, tapi kamu harus sediakan makan dan tempat tinggal. Aku nggak suka ketumbar, nggak suka daun bawang. Jangan sampai kamu lupa. Setiap sore jam 5, aku harus nonton TV. Jangan berebut sama aku, di rumah ini. Setiap kamar ada TV-nya. Beneran? Wah, bagus banget. Aku mau istirahat dulu di atas. Changsin. Changsin, obat. Changsin, obat. Nenek, Shenzi itu ternyata udah pindah ke rumah Lu. Meskipun mereka nggak ada perasaan, tapi kan dekat-dekat gini bisa lebih cepat akrab. Apa aku udah nggak ada harapannya? Si Lu Xiao ini, waktu pertama kali datang, dia pertama kali lihat itu kamu. Kok bisa berubah jadi Shenzi? Besok kamu ke rumah Lu, lihat apa sih rencananya? Sebenarnya mau ngapain?
orang yang aku, Shen Yao, suka. Meskipun mereka udah nikah, aku bakal rebut dia. Jerty, Nenek. Yao kamu kan juga belajar kedokteran. Besok ke Gu Tianyao lihat-lihat. Hubungan dua keluarga kita jangan sampai rusak, Nenek. Aku udah ke sana. Gu Tianyao itu udah benar-benar nggak bisa sembuh. Nggak ada obatnya, Shen Zi ini. Tindakannya juga kejam, semoga dia nggak ngaruh ke keluarga kita. Kalau sampai ngaruh, aku bakal bikin dia kapok, Hah, aku sendiri aja. Udah puas liatnya? Kalau udah, mulai tusuk jarumnya. Oh iya, sudah, kamu bisa pergi. Oh, Itu, habis aku puntur jangan gerakan yang berat-berat. Nanti lemes. Aku pungtur, jangan-jangan Lu Zihang sakit? aku ngerti. Lu Xiao, aku juga belajar kedokteran dari kecil, nenek suruh aku lihat. Ada yang bisa aku bantu? Nggak boleh, aku lagi obatin dia, orang lain nggak boleh sentuh. Kamu ini cuma anak kampung. Belajar pengobatan sama siapa sih? Liu Dabao. Young Master Lu. Lu Dabao ini. Aku sama sekali tidak pernah mendengarnya. Mungkin dia cuma orang kampung, petani desa. Bisa membunuh orang dengan obatannya. Nona Shen, kau meragukan aku? Bukan itu maksudku. Shen Zi si manis ini sudah memabukkan Lu Zihang dengan apa? Chang Xin, antarkan tamu. Baik. Nona Shen. Nenek. Nenek tidak baik. Keluarga Gu menekan habis-habisan. Semua bisnis keluarga kita, perusahaan rugi besar. Apa yang terjadi? Ku dengar, ini karena putri keluarga kita. Menghina yang master keluarga Gu, mereka ingin balas dendam pada keluarga kita. Anak liar ini benar-benar pembawa sial bagi keluarga Shen, Nek. Shen Zi ini benar-benar keterlaluan. Oh ya, hari ini saat aku ke keluarga Lu, aku menemukan Shen Zi ini juga bisa pengobatan. Bagaimana kalau kita suruh Shen Zi yang mengobatinya? Jika dia tidak bisa menyembuhkannya, serahkan dia pada yang Master Gu. Suruh dia melayani yang Master Gu, bekerja seperti budak seumur hidup. Cari anak liar itu dan bawa pulang. Siap. Aduh. Shenji, kau mabuk, lalu memukul yang Master Gu sampai terluka. Kepala keluarga Gu bilang, asal kau bisa menyembuhkan yang Master Gu, mereka akan memberi kelonggaran. Memberimu kesempatan. Bukankah kakak juga belajar pengobatan? Kenapa kakak tidak pergi? Mengobati yang Master Gu? Ini orang ini kan kau yang lukai. Bagaimana mau menyuruhku pergi? Membereskan kekekuanmu? Kau benar. Aku akan pergi sekarang untuk mengobati yang Master Gu. Wah, berani juga datang. Akan kulihat hari ini, apakah kau masih keras kepala. Maafkan aku. Wahahaha. Karasakan suaramu. Maafkan aku. Kau memukulku sampai seperti ini, hanya dengan dua kata maaf. Tentu tidak bisa menyelesaikan masalah. Begini saja, kau merengkak. Jilat sepatuku sampai bersih, maka aku akan memaafkanmu. Permintaanmu keterlaluan, aku tidak bisa melakukannya. Keterlaluan. Enggak mau jilat dia? Ayo, pukul dia. Ayo, pukul dia. Maaf. Nek, aku salah. Maaf, hehe. Waktu itu aku tidak sengaja melukaimu hari ini. Kamu juga menyuruh orang untuk menggangguku. Kita sudah beres. Kamu tunggu saja.
Halo, Kamu cari siapa? aku cari Lu Zihang. Kamu siapa dia? Aku istrinya. Bohong. Direktur kami masih lajang, mana mungkin. Jadi suamimu si wanita desa ini. Aku datang untuk mengantarkan obatnya, cepat biarkan aku menemuinya. Kalau dia tidak minum obat lagi, waktunya tidak akan cukup. Cari alasan saja tidak bisa. Direktur kami sangat sehat. Nggak ada isinya. Pulang dulu, besarkan diri, baru balik lagi. Payudaramu besar sekali, jangan berdiri terlalu lama. Nanti bisa menambah tekanan tulang belakang, mudah sakit punggung. Urusanmu apa? Satpam, cepat usir dia. Cepat bantu. Sayang. 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 Minum obatmu dong. Gimana aku minum kalau kamu tidak buka? Kok mirip si miskin tua di kampung kita? Dia terkenal sebagai pemalas di kampung kita. Sehari gak ngapa-ngapain. Semua urusan disuruh istrinya. Hah. Bisa nggak jangan lihat aku? Aku gak lihat kamu. Terus ngapain? Terserah. Kamu kenapa? Nggak apa, aku merapikan dulu. Jangan main-main lagi. Oh. Direktur kami tidak suka orang lain duduk di tempatnya. Ngapain lihat-lihat, kampungan. Dia juga nggak ada. Aku duduk sebentar kenapa? Gadis desa yang nggak tahu aturan. Gimana direktur kami bisa suka sama kamu? Kamu suka suamiku ya? Nggak ada itu. Jangan datang ke kantor lagi. Setiap pagi. Aku akan minum obat di rumah sendiri. Oh. Tahu. Pesta keluarga semalam ini. Apa aku dan Shenzi harus pergi? Tuan muda, Tuan sudah memerintahkan, keluarga Su juga salah satu klien penting kita. Harus pergi. Shenzi sudah siap belum? Nggak tahu, masih di ruang ganti. Kamu. Kenapa kamu pakai baju begitu? Kenapa pakai begitu? Ganti baju yang lain. Kenapa? Aku nyaman pakai begini. Sekarang kamu menantu keluarga Lu, kalau keluar. Mewakili muka keluarga Lu. Dan hari ini kita hadiri. Pesta yang sangat penting, minimal kamu. Pakai baju seperti aku, ngerti? Tahu. Waktu tidak cukup, aku pergi dulu, nanti supir jemput kamu. Sebentar lagi sepupuku dari desa, si kampungan. Shenzi akan datang, kalian gimana? Nanti di depan Tuan Lu, bantu ejek dia ya. Gak apa-apa, sebentar, lihat kami perlakukan dia. Semua tenang, masih ada tamu terhormat yang belum datang. Tamu istimewa datang. Wah, Tuan Lu, hello. Halo, Tuan Lu,
Silicon. Tuan Lu. Para kerabat terkasih, desainer terkenal, Nona Jessie. Dan upacara penandatanganan dengan grup Su, segera akan dimulai. Sayang, Shenzi, ini pakai baju apa sih? Pantasan orang desa, pakai kayak tombol. Berdasar apa menikah dengan Tuan Lu? suamiku suruh pakai begitu. Kapan aku suruh pakai begitu? Bukannya kamu bilang, suruh pakai sama persis kayak kamu? Tuan, acara penting begitu, kamu pergi pantaskah? Hari ini, kami sangat terhormat. Mengundang pemain biola terkenal dunia. Untuk memainkan satu lagu, semua sambut. Jangan pikir dia salam ke kamu ya. Iya, memang salam ke aku. Mana mungkin, kamu cuma orang kampungan. Bagaimana mungkin Ling Xuan mengenalmu? Terima kasih atas dukungan kalian, tak disangka di pesta ini. Bisa bertemu teman lama. Yao teman lama yang Master Ling Xuan maksud pasti kamu ya? Iya, dengar-dengar kamu pernah ikut kelasnya. Selanjutnya, biarkan dia yang memainkan sebuah lagu untuk kita semua. Kamu ngapain? Adik seperguruan, lama tak jumpa. Kakak senior. Adik seperguruan. Ada apa ini? Luar biasa. Boleh tahu nama Nona? Aku Shenzi, adik seperguruan Ling Xuan. Halo, wanita berbakat. Kamu benar-benar berbakat. Tidak mungkin. Bukannya dia tinggal di desa terus? Mana mungkin bisa main biola? Mana mungkin kenal Ling Xuan? Ada apa ini? Ramai sekali. Jessie akhirnya datang juga. Sudah lama kami menunggumu. Penerbangannya delay. Maaf ya. Kenapa datang dengan pakaian seperti itu? Kakak senior kedua. Perkenalkan, ini adik seperguruanku. Shenzi. Banyak draft desain pertamaku. Diselesaikan dengan bantuannya. Dia adalah musa inspirasiku. Yao bukannya dia sepupumu dari desa? Ayah. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak mungkin. Dia cuma orang kampung. Ini mustahil. Dia cuma gadis desa. Mana mungkin paham desain, bisa main biola lagi. Diam. Tamuku tidak boleh kau hina. Kepala keluarga Su, perkayala pedako, ini. Nona Shen, keluarga Su tidak menyambutmu. Penggawa. Kepala keluarga Su, lepaskan aku. Apalagi yang tidak ku ketahui tentang wanita ini? Shenzi, sebenarnya kamu punya berapa identitas? Cuma satu kok. Apa? Aku istrimu. Maksudku yang tidak ku ketahui. Heng. Oh, aku suka tidur sambil berjalan. Aku tidak suka ketumbar, tidak suka daun bawang. Tapi suka makan hotpot. Sudah, cukup. Nenek, hari ini di pesta. Aku dibuang seperti sampah. Shenzi ini tidak mempedulikanku saja sudah keterlaluan. Dia tidak mempedulikan harga diri keluarga Shen. Terlalu keterlaluan. Bagaimanapun juga dia keluarga Shen. Menginjak-injak harga diri keluarga Shen. Tenang saja. Nenek yang akan membela kamu, Shenzi. Tidak peduli berapa banyak orang di luar sana yang membantumu, tapi di keluarga Shen. Kamu bukan siapa-siapa. Hei Tuan Muda, makam Shenting sudah ditemukan. Apakah perlu memberitahu Nyonya Muda? Baik.
Ibu. Aku membawamu untuk menemuinya. Shaifu. Tidak perlu mencari lagi. Adik kecil. Sendirian ya. Mau kemana? Ayo sini. Ikut kakak main yuk. Kalau kamu terus begini, aku akan memukulmu. Aduh, hahaha, pukul aku. Ayo sini, pukul di sini, ayo, ah. Kamu cari mati. Kamu tunggu saja, jangan pergi kalau berani. Baiklah. Kakak, orang itu ada di sana. Apa kamu bodoh? Orang apa yang setelah memukul orang akan tetap di tempat menunggumu? Ayah. Kakak. Dia ada di sana, kamu harus membantuku, beri dia pelajaran. Hei, aku beritahu, kakakku sudah datang, kamu tunggu saja nasibmu. Cuma seorang gadis kecil, bisa memukul kalian berdua sampai begini. Sheena. Aku salah. Aku tidak bisa mengawasi adikku dengan baik. Kok bisa kamu? Ayahku besok akan pulang sebentar. Dia bilang ingin bertemu denganmu, sekalian membicarakan proses pernikahan. Datang ke rumahmu untuk melamar. Melamar. Karena kita sudah lama menikah secara hukum, dia juga ingin bertemu denganmu. Oh, aku mengerti. Tunggu. Kamu, tadi pergi kemana? Aku tidak mau bilang boleh tidak. Apa kamu pergi ke makam Shenting? Kamu mengikutiku? Aku tidak, aku cuma lewat. Aku mengikutimu, aku cuma ingin lebih mengenalmu. Oh. Sebenarnya aku turun gunung untuk menyelesaikan keinginan ibuku. Dia ingin dikuburkan bersama ayahku. Oh begitu. Itu, siapa pria yang mengantarmu pulang tadi? Itu anak muridku, dia juga sudah berguru padaku. Anak murid memohon menjadi murid. Apa dia suka sama kamu? Terus kamu mencari dia apa? Ilmu pengobatan. Ilmu pengobatan belajar sama siapa? Guru saya, Guru kamu siapa? Liu Dabao. Terus biola kamu belajar sama siapa? Kakak senior saya, Kakak senior kamu, Ling Xuan? Terus biola dia belajar sama siapa? guru saya, Terus guru ini siapa lagi? Liu Dabao. Kok Liu Dabao lagi? Terus dia bisa apa lagi? Aku kasih tahu ya, guru saya itu bisa banyak hal. Aku juga punya anjing kecil di gunung. Namanya Pipi, terus dia punya banyak teman. Setiap kali aku jemput pulang, teman-temannya pasti ikut, terus setiap kali aku belajar ilmu pengobatan. Dia selalu di sampingku, usir terus gak mau pergi. Aku kasih tahu ya, kemudian aku juga punya kucing kecil di gunung, namanya Pangpang. Tahu kenapa namanya Pangpang? Aku kasih tahu. Soalnya dia gemuk banget, terus lucu banget. Ayah. Halo Paman Lu. Menantu, ayah pulang buru-buru, gak tahu kamu. Suka apa? Ini hadiah pertemuan untukmu. Isinya 1 juta. Terima kasih ayah. Zhising, kamu dapat istri yang baik. Ayah pasti capek naik pesawat, mau istirahat sebentar? Haha, menantu tahu kasihan sama orang tua. Lo tuan, kamar tuan yang dulu dipakai nyonya muda. Kamar baru tuan di sini.
Haha. Zi, di mobil ayah ada banyak mainan. Kamu lihat dulu. Oke, terima kasih ayah. Kalian gak tinggal bersama? Dia masih terlalu muda, kurang cocok. Sekseng. Kamu sudah nikah sama gadis itu, harus bertanggung jawab. Padanya. Harus menyayanginya. Harus seperti suami istri normal, ngerti? Tahu. Changxin, hari ini kamu menginap di kamar Sising. Ah, Yes, uang yang tak habis-habis. Aku ingin jadi wanita kaya. Terima kasih, Shifu, karena mengantarku turun gunung. Terima kasih, ayah, memberikanku kartu ini. Apa yang kamu lakukan? Jangan-jangan kamu datang untuk mengambil kartuku? Apa yang kamu lakukan? Ngantuk, tidur. Kamu kenapa? Gila ya? bukannya kamu disuruh tidur di kamar Si? Kenapa kamu di sini? User. Kamu tidak berguna, Sising. Sekarang kamu sudah menikah, ada beberapa hal yang harus kuberitahukan. Apa? Sebenarnya, penyakitmu adalah penyakit keturunan keluarga Lu. Tuan Shengsu. Apakah penyakit keturunan keluarga kita benar-benar tidak ada obatnya? Jika tidak diobati, umur hanya sampai 30. Jika diobati cepat, maka tidak akan punya keturunan. Penyakit keturunan. Berarti tidak bisa disembuhkan? Jika kita mengikuti resep rahasia Tuan Shengsu, bisa disembuhkan. Sekarang kamu sudah 28 tahun. Untuk amannya, kamu harus sebelum usia 35. Menyelesaikan rencana punya anak, agar Si Yi bisa benar-benar menyembuhkan penyakitmu. Kenapa tidak bisa disembuhkan sekarang sepenuhnya? Menurut Tuan Shengsu, penyakitmu bisa disembuhkan. Ini disebut pengobatan cepat. Dengan cara ini, kemungkinan besar tidak bisa punya anak lagi. Kamu tahu, keluarga Lu sudah 3 generasi hanya punya 1 keturunan. Jangan sampai dari kamu memutuskan garis keturunan keluarga Lu. Nenek, keluarga Lu baru saja mengirim orang. Mengatakan kakek Lu akan datang sendiri. Kamu yakin? Tentu, dan orangnya akan segera tiba. Nenek, jika kita bisa menjalin hubungan baik dengan keluarga Lu, keluarga Shen akan memiliki masa depan yang cerah. Bagus, bagus sekali. Lu yang dipercaya oleh Shen Zi. Wanita itu menipu, aku harus membongkar wajah asli Shen Zi. Nenek, kakek Lu datang sendiri. Jangan-jangan Shen Zi membuatnya marah. Dia datang untuk mengembalikannya? Ayah. Keluarga Lu adalah keluarga besar yang sangat menjunjung tinggi tata krama. Pasti Shen Zi, si anak liar itu, membuat kakek Lu marah. Bukankah ini berarti menyinggung keluarga Lu? Apa keluarga Shen kita juga akan terkena imbasnya? Yao Er, kesempatanmu datang. Mulai sekarang, tunjukkan yang terbaik di depan kakek Lu. Hari ini membawa Zi kemari untuk meminangnya. Zi ini, seluruh keluarga kami sangat menyukainya. Mereka sudah menikah secara hukum, tapi mas kawin tetap kami berikan. Changxin. Ayah kali ini benar-benar dermawan. Di luar masih ada 1 truk lagi. Tuan Lu, Anda yakin semua ini untuk memenang? Shen Zi? Anak desa kampungan ini mana pantas mendapat barang-barang bagus ini? Mertua, kalau ada yang tidak puas, silakan katakan. Zi Sing mana? Bisa menikahi Zi adalah keberuntungan keluarga Lu. Mulai sekarang, 2 keluarga kita menjadi 1. Tuan Lu, maafkan kami. Shen Zi ini, dia anak desa, meskipun anak keluarga Shen. Tapi tidak dididik langsung olehku. Sikapnya juga kurang halus. Lebih baik kenalkan Yawer kami. Paman Lu. Ini teh merah kualitas terbaik, silakan dinikmati. Yawer kami sudah berpendidikan tinggi. Kurasa sangat cocok dengan Tuan Lu muda.
Mertua. Apa maksudmu? Kau bilang aku tidak bisa menilai orang. Salah memilih menantu untuk Xixing? Tuan Lu, jangan marah. Aku juga memikirkan. Keluarga Lu? Kulihat keluarga Shen. Juga tidak terlalu peduli pada Xi. Chang Xin, bawa mas kawin ini ke kamar Xi. Rejeki nombok tiba-tiba datang. Aku dan Shen Xi sudah menikah. Ini fakta yang tidak bisa diubah siapapun. Shen Xi, di keluarga Shen. Berapa banyak kesedihan yang kau alami? Tuan Lu, maafkan kami. Ini hanya salah paham. Lagi pula semua orang tahu kondisi Tuan Lu muda tidak baik. Yawer kami sudah menerima pemberitahuan magang dari Rumah Sakit Renai. Rumah sakit Renai? Ya, Rumah Sakit Renai adalah rumah sakit kelas 1 terbaik di dunia. Yawer kami sudah lulus magang dan akan menjadi dokter resmi. Dengan gelar ini, bagi keluarga Lu, manfaatnya juga lumayan besar. Aku punya rumah sakit Renai di belakangku, kakek Lu, tidak ada alasan untuk tidak memilihku. Aku tidak peduli soal rumah sakit Renai atau dokter-dokter. Menantu keluarga kami hanya mengenal Xi. Dia cuma orang kampungan dari desa. Apa salahnya gadis desa? Xi juga paham ilmu kedokteran, dan dia merawat Xixing dengan sangat baik. Kurasa masalah pesta yang lalu masih belum. Jadi pelajaran bagimu. Awalnya kukira Nona Shen selalu menyulitkan Shen Xi. Itu masalahmu sendiri. Tapi sekarang sepertinya seluruh keluarga Shen menargetkan Shen Xi. Aku dan Shen Xi sudah menikah. Nenek Shen, maksudmu hari ini adalah menyuruhku menceraikan istri dan menikah lagi? Ini menempatkanku di posisi apa? Yang Master Lu, ini semua salah paham. Salah paham. Masalah ini, bagaimana kamu ingin menanganinya? Yang Master Lu, kita semua satu keluarga. Buat apa berantem seperti ini? Sekarang dia istriku, kedepannya dia akan jadi keluarga lu. Xi, masalah ini bagaimana rencanamu? Aku dan Xixing akan membelamu. Aku juga tidak ingin sampai memalukan. Kalian cukup beri aku permintaan maaf yang tulus saja. Keluarga Shen yang tak berani menyakiti nyonya muda keluarga lu. Tak perlu minta maaf, tunggu saja perusahaanmu bangkrut. Keluarga Shen yang tak berani menyakiti nyonya muda keluarga lu. Tak perlu minta maaf lagi, tunggu saja perusahaanmu bangkrut. Ayo pergi. Tunggu, Yaya, minta maaf padanya. Aku minta maaf. Shenzi, maaf. Kalau hari ini aku tidak datang ke keluarga Shen, aku tidak tahu kalian keluarga Shen memperlakukan Xi seperti ini. Xi, mulai sekarang keluarga lu adalah rumahmu sendiri. Keluarga Shen, kurasa tidak perlu datang lagi ke sini. Zi, nenek minta maaf padamu. Shenzi, nenek sudah minta maaf langsung padamu, sekarang puas? Lumayan, hanya saja permintaan maaf ini memang seharusnya kalian lakukan. Sudah larut, kita pergi. Ayah sangat baik padaku. Ada lagi yang kamu inginkan? Cukup, cukup. Aku mau semua ini ditukar jadi uang tunai saja. Ayah, ini untuk apa? Ini semua yang disukai anak perempuan. Lihat cukup tidak? Nanti masih ada merek lain, sebentar lagi dikirim. Cukup, cukup. Kamarku hampir tidak muat. Kamar ini memang agak kecil, menurutku. Cocok diubah jadi ruang ganti. Ayah, terserah Anda. Kalau begitu, pindah saja ke kamar Xixing. Hah, ayah bilang kita harus tinggal bersama mulai sekarang. Oh, Koper aku taruh di mana? bebas. Sembahyang dewa kekayaan buat apa? Dewa kekayaanmu ada di sini. Itu uangmu, bukan uangku. Kamu mau mandi? Aku sudah mandi. Kamu tidur di sini atau di sini? Yang ini. Kamu ngapain? Kamu ngapain sih? Bukannya kamu sedang memberi isyarat padaku? Aku memberi isyarat apa? Aku pria normal, kamu wanita. Kamu bilang aku memberi isyarat apa? Aku nggak tahu. Kita kan suami istri, harusnya ada kehidupan suami istri, kan? Anda benar. Tapi aku juga nggak tahu harus bagaimana. Berbaring. Oh, maaf. Aku nggak sengaja. Aku cuma refleks aja. Gak apa-apa. Kamu kenapa lagi? Aku nggak tahu.
Aku juga nggak bisa jelasin, aku rasa kita sekarang. Seharusnya nggak begini, rasanya ada yang kurang. Zixing, kamu sekarang 28 tahun, 2 tahun lahirin 1 anak. Sampai umur 35 tahun, paling cuma bisa punya 3 anak, itu pun. Tergantung kemauan si. Kalau dia cuma mau 1 anak gimana? Changxin. Kamu tahu cara bikin anak? Tuan muda, bukannya bikin anak itu urusan wanita? Bukan itu maksudku. Tahu. Maksud kamu, gimana cara bikin anak sama nyonya muda ya? Menurutku, pernikahan kamu sama nyonya muda nggak ada dasar perasaannya. Anak itu buah cinta, kalian punya? Diam kamu. Nggak ada cinta nggak bisa? Aku nggak percaya. Dengerin aku. Bukan seperti yang kamu pikir. Aku bukan orang begitu, aku pria terhormat. Aku nggak akan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kamu ngapain? Kamu ngapain? Zhi, cepat makan sarapan. Ayah, kenapa kamu tidak makan? Aku sudah makan, kamu santai saja. Wah, semalam aku dengar semuanya. Semangat ya. Apa? Sepertinya aku belum tahu. Kamu lebih suka apa? Aku suka anjing kecil. Aku paling takut sama anjing kecil. Tuan muda, nyonya muda, ada orang yang mencari kalian di luar. Katanya temanmu. Shinai, ini aku, Shinai. Kamu datang. Ayah. Aku belum sarapan. Kamu siapa? Siapa kamu? Ini tuan muda kami. Ini nyonya muda kami, alias Shinai kamu. Tuan muda kami adalah suami Shinai kamu. Jadi, ini adalah Shifu kamu. Shifu. Shinai, kamu menikah? Kok bisa kamu menikah dengan orang lain? Apa maksudmu orang lain? Cayam. Shinai, aku sedih banget. Aku selalu mengira aku yang kuo, kamu Xiao Longnu. Kok tiba-tiba munculin si Pingsi? Usir kamu. Pergi. Ayo Shinai, aku tunggu di bawah. Baik. Kamu mau kemana? Dia mengajakku jalan-jalan. Mau ikut? Aku sibuk. Ya sudah, aku pergi dulu. Kamu bilang ini namanya apa? Ini namanya saingan cinta bertemu. Pergi sana. Nyonya muda kemana saja 2 hari ini? Nggak ngapa-ngapain, cuma jalan-jalan, makan, main. Dia suka TV yang kayak gini. Nyonya muda masih suka sama kamu, cuma hidup itu perlu cari kesenangan. Maksudmu, dia nggak bahagia sama aku? Bukan. Cuma hidup itu butuh sedikit romansa, kejutan, atau semacamnya. Kalau cewek biasanya suka apa? Bunga, tas, aksesoris, gitu-gitu. Kamu yang atur. Siap, Dia masih sering main belakangan ini. mainnya seneng banget. Kita juga main yuk. Oak, Kalian lagi ngapain sih? Nggak ngapa-ngapain kok. Apaan sih? Gak jelas. Changxin. udah deh, aku ngerti kok. Ngerti apaan sih lu? Tuan muda, gimana kalau coba sekali ngejar nyonya muda? Tapi gimana caranya ya? Tuan muda jangan tanya aku juga belum pernah ngejar cewek. Nah, lihat nih.
Cara dan langkah ngejar cewek. Kalimat buat kencan sama cewek. 5.000 pembuka percakapan buat merayu cewek. Apaan nih semuanya? Ini semua pengalaman yang dirangkum netizen. Jangan terlalu sering internetan. Gimana? Dulu belum pernah kesini kan? Ajak main deh. Boleh. Ayo. Gimana? Mau adu? Boleh dong. Belum pemanasan. Gimana? Jago juga. Aku mau main ini. Kekanak-kanakan banget, nggak mau main. Aduh, main dong. Yuk. Lihat tuh. Lihat angsa hitam itu, mirip nggak kayak kamu? Kuda Nil itu mirip nggak kayak kamu? Nggak mirip. Hari ini seneng mainnya? Seneng banget. Nanti kalau anak-anak udah gede, aku juga mau ajak mereka ke sini. Anak? Hei, Anak dari mana? anak-anak di Gunung Bayun. Ngomong-ngomong soal ini, aku harus berterima kasih sama kamu. Terima kasih buat apa? Hadiah-hadiah yang kamu kasih aku semuanya aku cairin. Aku beliin mereka baju-baju bagus. Makanan, minuman, sama mainan. Aku juga bangunin rumah sakit sama sekolah buat mereka. Kamu kenapa? Maaf. Kenapa minta maaf? Gak apa-apa. Aduh, bilang dong kenapa. Gak apa-apa ya, ayo pergi. Aduh. Cepat bilang. Kenapa lampunya gak nyala? Wah, makan malam ini mewah banget. Aku merasa kamu aneh hari ini. Kamu tahu kenapa? Enggak. Karena hari ini. Aku kangen banget sama kamu. Tunggu dulu. Ini buat aku? Tentu. Terima kasih. Mau lihat isinya apa? Cantik banget. Suka? Suka. Zhi. Sebenarnya aku. Katakan. Sejak hari pertama bertemu kamu. Aku sudah suka sama kamu. Aku pikir, aku akan hidup sendirian selamanya. Tapi sejak bertemu kamu, setiap hari bersamamu. Membuatku sangat berharap untuk hari-hari berikutnya. Dibandingkan kalung ini. Kamulah harta paling berharga dalam hidupku. Kenapa lampunya gak nyala? Mati listrik? Wah. Makan malam hari ini mewah banget. Silakan duduk. Ini untukmu. Makasih ya. Apa ini? Buka aja. Bisa ditukar uang nggak? Aku sebenarnya mau ngomong sesuatu. Aku juga mau ngomong sesuatu. Aku udah siapin hadiah buat kamu. Beneran? Iya. Ayo masuk semua. Ini buat apa? Bukannya kamu mau punya anak? Lihat, mereka semua yang aku cari. Aku sudah tanya mereka. Mereka semua mau melahirkan anak untukmu. Shenzi. Kenapa? Kamu tidak suka?
tidak apa-apa. Besok aku cari lagi beberapa untukmu. Semuanya pergi. Pergi. Kenji, kamu benar-benar tidak suka aku? Apa? Kamu benar-benar ingin aku punya anak dengan orang lain? Bicara. Apa kamu pernah suka aku? Aku tidak tahu. Baik. Kalau kamu benar-benar ingin aku punya anak dengan orang lain, maka aku akan pergi sekarang. Kita cerai saja. Kenji, aku hanya ingin tanya satu hal. Apa kamu pernah suka aku? Young Master Lu. Young Master Lu. Pulang saja. Ayo pergi. Yang Master Lu, kita istirahat di sini saja. Tidak bisa, ini bukan rumahku. Tidak apa. Aku sudah siapkan kamar untukmu. Istriku masih menunggu di rumah. Antar aku masuk. Adik Yao. Ahahaha, Young Master Gu. Ayo kita minum lagi. Ayo, pergi. Lu Zihang. Lu Zihang. Kamu tidak apa-apa. Kenapa kamu di sini? Young Master Lu, kamu mabuk semalam. Kamu lupa. Aku sudah siapkan kamar untukmu. Pergi. Young Master Lu. Pergi. Berhenti. Nenek. Semalam tidak pulang, kamu ngapain saja? Aku semalam bersama Young Master Lu. Yang Master Lu, apa yang dia lakukan padamu? Dia memaksamu? Dia sudah punya istri. Bagaimana bisa dia seperti ini? Tidak, bukan begitu, Nenek. Lu Zihang melakukan hal yang tidak pantas pada Yao. Jika kita bisa memanfaatkan hal ini untuk membuat Lu Zihang menikahi Shen Yao, itu akan sangat membantu keluarga Shen. Ayo, Nenek akan membawamu ke keluarga Lu untuk mencari keadilan. Kamu sudah kembali. Obat sudah direbus, tunggu sebentar ya. Kamu duduk dulu di sana, aku akan segera membawakannya. Kamu tidak marahkan dengan keadaanku kemarin? Tidak marah. Aku dengar di bawah kantor ada restoran yang sangat enak. Nanti kita kesana bersama. Baiklah. Bukannya kamu bilang sebelumnya, selain ke sini dan Gunung Baiyun, kamu belum pernah ke tempat lain? Aku akan ajak kamu keliling dunia. Wah, bagus. Tapi, ini pasti butuh waktu lama ya. Lalu bagaimana dengan pekerjaanmu? Aku baru saja selesai dengan pekerjaanku, jadi ada waktu. Wah, itu bagus sekali. Kamu sangat baik padaku. Sudah seharusnya. Cepat minum obatnya. Obat ini sudah aku rebus lama, jadi aku pulang duluan. Sekarang, aku akhirnya mengerti. Mengerti apa? Guru sebelumnya menyuruhku turun gunung untuk merasakan kehidupan duniawi. Aku tidak mengerti maksudnya apa, tapi sekarang aku merasa keadaan seperti ini sangat baik. Aku menyukaimu, aku menyukaimu.
Tuan Muda, tidak baik. Ayah datang bersama keluarga Shen. Tua Lu, hari ini aku membawa Yao ke rumahmu untuk meminta penjelasan. Penjelasan apa? HMPH, tanyakan pada Lu muda kamu. Maaf Lu muda, aku baru kembali pagi ini. Aku tidak sengaja memberitahu nenek khawatir padaku. Jadi, Ji Sheng, Ada APA? HMPH, kemarin dia memaksa Yao kami. Miyazaki suciannya kami. Kamu tidak tahu betapa pentingnya kesucian seorang gadis. Apa yang kalian inginkan? Tentu saja bertanggung jawab pada keluarga Shen kami. Bagaimana caranya bertanggung jawab? Tentu saja dengan menikahi Yao kami. Tidak bisa, Si Xing sudah menikah dengan Si Yi. Shenji meskipun sudah menikah dengan keluarga Lu, tapi di mata orang lain. Tidak ada yang tahu kalau Lu muda memperlakukan Yao kami dengan tidak baik. Tentu saja harus bertanggung jawab padanya. Bercerai dengan Shen Ziyi dan menikahi Yao kami. Tidak mungkin. Kamu pikir kamu siapa bilang tidak mungkin? Kamu yang salah. Kakek Lu, kamu harus memberikan sikapmu. Baiklah, aku setuju untuk bercerai, tapi meskipun aku bercerai, aku tidak akan bisa bersamamu, Shen Yao. Bercerai? Dia benar-benar ingin bercerai denganku. Ayah, aku ingin keluar untuk menghirup udara segar. Aku akan pergi melihat adikku. Shan Zehei. Aku menyarankanmu untuk segera bercerai dengan Lu Zihang. Bagaimana jika tadi malam aku hamil anaknya? Kalau begitu, kamu baru bercerai. Itu tidak akan terlihat baik. Percaya atau tidak, wanita manapun, asalkan hamil anak Lu Zihang, bisa dengan mudah menikah masuk keluarga Lu. Sudah cukup, aku tidak ingin mendengarmu lagi. Aduh, tadi malam Lu Zihang sangat dominan. Kamu tidak tahu betapa inginnya dia memiliki anak. Sangat mendesak. Kamu, Yao ayo kita pergi. Shan Zehei, jangan terlalu sombong, perceraian ini pasti terjadi. Si Xing, urusan kalian berdua. Aku juga tidak tahu harus berkata apa. kita bercerai saja. Si, mereka bisa. Aku akan kembali ke Gunung Bayun. Si. Si. Ji Jing, Tuan Muda, Tua Lu, penyakit Tuan Muda Lu. Aku khawatir tidak bisa berbuat apa-apa, seluruh Hai Cheng. Apakah tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan penyakit Si Xing? Mungkin, kita bisa mencoba rumah sakit Ren Ai, rumah sakit Ren Ai. Benar, rumah sakit Ren Ai, sekumpulan dokter yang tidak kompeten. Bagaimana mereka bisa menyembuhkan penyakit Si Xing? Dokter lain di rumah sakit Ren Ai mungkin tidak bisa, tapi Dokter Yo bisa dicoba. Dokter Yo. Zehei kenapa? Guru, cinta terlalu rumit. Aku tidak mengerti. Aku ingin kembali ke Gunung Bayun. Apa kesulitan yang kamu hadapi? Katakan, guru akan mendengarkan. Pantomime analysis. Guru, dulu Anda bilang aku memiliki jodoh dalam takdir. Sekarang aku sudah bertemu dengannya. Sepertinya aku sudah menyukainya, tapi dia hanya ingin memiliki anak. Dan tidak hanya dengan satu wanita memiliki anak. Aku bahkan belum merasakan manisnya cinta. Sudah merasakan pahitnya. Ketika kamu sangat mencintai seseorang, kamu tidak akan mendapatkan banyak kebahagiaan karena penuh kecurigaan. Karena terlalu banyak berpikir. Gunung tinggi air panjang. Jalan duniawi jauh, jangan sampai kehilangan jati diri.
Jati diri. Tapi apa sebenarnya jati diriku? Guru? Guru, aku belum. Ingatlah saat pertama kali kamu bertemu dengannya. Saat pertama kali bertemu dengannya. Kamu mau menikah dengannya atau denganku? Guru, aku mengerti. Nona, orang tua itu sudah kabur. Tolong bayar tagihannya. Nona Shen. Mari kita bicara. Nona Shen. Aku dan Tuan Muda tumbuh bersama di keluarga Lu. Aku sangat mengenalnya, dia tidak seperti yang kamu lihat. Dia sangat ceria dan menggemaskan saat kecil di seluruh keluarga Lu. Yang paling dia sukai adalah Nyonya Lu. Tapi setelah Nyonya Lu meninggal, dia berubah total. Dia merasa itu semua salahnya. Sepertinya semakin dia peduli pada seseorang, hasilnya semakin tidak baik. Dia peduli padaku. Kalau begitu aku akan ceritakan apa yang kulihat, misalnya, Tuan Muda. Dia sangat ingin membuatmu bahagia. Sejak kecil, aku belum pernah melihatnya masuk dapur. Selain itu, Tuan Muda pernah bilang, apapun yang ingin kamu lakukan, dia mau menemanimu. Tuan Muda, bagaimana kalau kita lupakan saja? Tapi dia suka anjing. Bagaimana kalau suatu saat nanti dia ingin memelihara? Masih banyak hal yang belum kulihat. Tapi Tuan Muda terus berusaha melakukannya untukmu. Kekanak-kanakan, aku tidak mau main. Nona Miura, aku sudah selesai bicara, mau pulang atau tidak? Itu terserah kamu. Lebih baik kamu ada urusan penting, kalau tidak aku bunuh kau. Bajingan, mau bunuh siapa? Hei, ayah, ada apa? Kamu pergi kemana lagi? Sudah lama kamu pulang. Tidak datang ke rumah sakit saja tidak apa, tapi bahkan tidak menampakkan diri. Sekarang di mana? Cepat kembali, keluarga Lu ada masalah. Keluarga Lu? Apa yang terjadi dengan keluarga Lu? Aku paling tidak suka keluarga Lu. Apa maksudmu? Keluarga Lu menyakitimu? Dendam merebut istri, lebih baik jangan macam-macam dengan orang Lu. Kakek Lu, saat aku pertama kali mendirikan rumah sakit Renai, banyak membantu kami selama bertahun-tahun. Aku juga belum banyak membalas budi mereka. Melihat anaknya kena musibah. Cepat pergi lihat apa yang terjadi. Lu Zhiheng. Dia kenapa? Nggak mau. Kalau gitu aku blokir semua kartumu. Aku pergi, bisa kan? Sekarang juga pulang ke keluarga Lu. Dr. Yo. Kepala keluarga Lu, ada apa? Kok kondisinya parah banget? Tiba-tiba kambuh, keluarga juga nggak nyangka. Dr. Yo, kamu bisa bikin dia sadar nggak? Udah tinggal nafas terakhir. Masih ada cara nggak? Ada sih. Tapi pas aku obati, nggak boleh ada orang di sini. Ini nyawa anakmu loh. Mau taruh nyawa anakmu? Buat bercanda sama aku? Kamu yakin bisa bikin dia sadar? Kalau aku nggak yakin bisa bikin dia sadar. Kayaknya Santero Haicheng nggak ada yang bisa. Dr. Yo. Kalau gitu, sising aku serahkan ke kamu. Kamu juga bakal jatuh ke tanganku. Dasar anak kecil, jatuh ke tanganku kan? Ayo, aku obatin ya. Ini sakit. Coba dulu. Lihat nih, aku tusuk sampai mati. Kok bisa kamu? Masa nggak boleh aku? Beneran deh. Nenek guruku ngeliat apaan sih dari kamu? Ayo, aku obatin ya. Makan ini mantep banget. Apa nih? Jangan dimuntahin. Habisin ayah. Ini obat hasil penelitian. Langsung putra mahkota rumah sakit Renai. 1 biji nggak dijual. 1 target kecil, setengah target kecil masih bisalah. Jangan lupa transfer ya. Abis makan ini, harusnya sembuh. Tapi apa? Eh. Kalau ada efek sampingnya, aku bikin kamu gak bisa makan lagi. Wah, gaya banget sih lu Dashao. Kani caremu kalas buri. Sama orang yang nyelamatin nyawamu? Cepetan bilang. Mungkin, bisa jadi kamu nggak bisa punya anak.
Kamu, Nyawa aja hampir hilang, masih mikirin ginian? aku kasih waktu 1 menit, langsung pulihkan kondisi tubuhmu. Ke keadaan sehat. Kalau enggak, gue nggak bisa. Lu juga jangan harap bisa. Tuan muda lu, ini benar-benar susahin gue. Lu brengsek. Zi, Sinai, kok lu bisa dateng? Dia gimana? Orangnya selamat, tapi soal kemampuan punya anak. Kayaknya nggak bisa. Bukan, gue cuma lewat. Jadi nggak bisa punya anak? Terus gimana nanti nerusin keturunan? Zising, anak baik. Lu, beneran nggak bisa punya anak? Tapi kan orangnya selamat. Siapa yang bayar biaya pengobatannya? Zeheye. Jia serius? Halo, biaya pengobatan? Lu masih mau minta biaya pengobatan? Masa nggak bisa punya anak? lu aja yang nggak bisa punya anak. Maaf, tuan muda. Sekarang, kebiri kimia orang ini. Lu Sihang, lu kejam banget. Sinai. Lihat tuh, lu nikah sama apa sih? Mending kita kabur aja sekarang dia belum sembuh. Anak buah. Wai, lu Jihang, lu Bentan. PAP, tenang aja, dia bakal baikan dalam beberapa hari. Dokter Yo, terima kasih udah nyelamatin keluarga lu. Sama-sama. Biaya pengobatan lu. Gue bakal transfer. Oke, lu boleh pergi. Changsin, antar tamu. Pergi. Aduh gue juga Cape. Gue balik istirahat dulu. PAP. Zi, Iya, kapan lu belajar bohong? barusan gue kan gak bilang apa-apa. Hal-hal yang dulu itu salah gue. Gue pasti bakal selidikin itu urusan. Beri lu penjelasan. Nanti setelah lu urusin, kita bicara lagi. Ziyi, sini ke PAP. PAP, gue agak gak enak badan, balik kamar dulu. Nggak enak badan di mana? Perlu panggil dokter? Perlu lu ingetin gue? Daripada lu membantah. Mending mikirin cara bikin istri lu senang. Mau kemana? Ngerjain beberapa urusan kerjaan. Anak muda zaman sekarang nggak bisa bedain waktu kerja sama waktu pribadi. Keluarga kita kekurangan uang? Sinai, hari ini ajak lu jalan-jalan yuk. Tahu. Dijagain orang lain ya? Itu Sio lagi. Kamu bahkan tidak lebih baik. Aku tahu, ayah. Bagaimana hasil investigasinya? Tuan muda, rekaman CCTV malam itu sudah dihancurkan. Tim kami sedang berusaha memperbaiki videonya. Cepat selesaikan. Baik. Dan kamu periksa lagi. Apakah Shen Yao punya hubungan dengan keluarga Gu? Kilyargaku. Baik, aku akan segera mengurusnya. Tenang, rekaman CCTV sudah kuhapus bersih. Lu Zihang pasti tidak akan tahu apa-apa. Terima kasih, Tuan Gu. Aku sudah membantumu sebesar ini, tidak berlebihan kan kalau kau temani aku semalam? Gu Tianyao, jangan keterlaluan. Aku ini cuma mau minta imbalan sedikit. Tapi soal rencanamu menjebak Lu Zihang, mungkin tidak sesederhana itu. Nanti bukan hanya dirimu sendiri. Seluruh keluarga Shen akan kau libatkan. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Sederhana, temani aku tidur semalam saja. Tidak mungkin. Kalau begitu aku akan memberitahu Lu Zihang. Tuan Gu, tadi hanya bercanda. Tuan Gu. Shen Xi, kebetulan sekali bertemu kamu di sini. Aku sedang bertanya padamu. Kamu yang selalu mengganggu Shen Yao, tahu tidak? Ini wilayah siapa? Tidak tahu. Ini wilayah keluarga Yo. Kamu datang sendiri ke sarang musuh. Lihat bagaimana aku menghajarmu untuk Shen Yao. Serang! Ini tidak mungkin. Lain kali kalau mau berkelahi, bawa lebih banyak orang. Sayang. Shenxi, apa yang kau lakukan? Tidak ada. Cuma pelajaran kecil saja. Shenxi, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Masalah hotel, sudah ada sedikit petunjuk. Aku pasti akan menyelidikinya tuntas. Dan memberimu penjelasan. Tidak apa-apa, aku percaya padamu. Kok pakai baju cepat sekali? Belum puas lihat?
Mauku lepas lagi untuk melihat? Tidak usah. Bukannya kamu suka lihat? Tidak juga. Aku tidak suka menonton. Siapa yang lebih penting, aku atau Yoifei? Kenapa kamu membandingkanku dengannya? Karena kamu adalah istriku, aku hanya punya kamu dan hanya bisa kamu. Anak sayang, siapa yang membuatmu seperti ini? Shen Zeheye. Ayah, tolong bela aku. Apa yang sebenarnya terjadi? Shen Zi ini benar-benar jahat. Sejak dia kembali dari desa, dia terus-menerus mengganggu Shen Yao. Aku tidak tahan, jadi aku menegurnya. Dia meremehkanku dan menghina ayah, aku tidak terima. Jadi aku menyuruh orang memukulinya, lalu dia melukai tanganku. Kamu benar-benar mengada-ada. Ayah tidak peduli pada anakmu, malah bilang aku mengada-ada. Sudah begini, masih tidak percaya? Kenapa harus ganggu dia? Siapkan hadiah, minta maaf padanya. Mungkin tanganmu masih bisa diselamatkan. Dia cuma anak desa miskin, kenapa aku harus minta maaf? Dia adalah guruku, itu alasannya. Dia tidak pernah cari masalah kalau dia melawanmu. Berarti tanganmu pantas dilukai. Kalau kamu tidak menyadari kesalahanmu, ya sudah, tanganmu ini sebagai permintaan maaf padanya. Dia baru tahan, mana mungkin dia guru ayah? Dia bukan hanya guruku, tapi juga penyelamatku, meski muda. Tapi kemampuannya sangat tinggi, ilmu pengobatanku bisa sampai sejauh ini. Berkat bimbingannya. Rumah sakit Ren Ai keluarga Yo bisa seperti sekarang. Juga berkat jasanya. Bukannya Shan Yo bilang Shan Zeheye adalah kerabat miskin yang dijemput dari desa? Kok bisa jadi guru ayah? Guru, aku datang untuk meminta maaf atas kelakuan anakku yang tidak tahu diri. Tidak usah. Ini hal kecil, tidak perlu dipikirkan. Anak tidak tahu diri, cepat minta maaf. Maafkan aku, semua ini salahku. Mohon maafkan aku. Sin Er terlalu dimanja, ini salah didikanku. Aku akan menghukumnya untukmu. Tidak usah. Aku memaafkannya. Karena menghormatimu. Terima kasih guru sudah memaafkan Sin Er. Guru, aku tidak tahu kamu sudah menikah. Nanti, aku pasti akan memberikan hadiah besar. Tidak apa-apa. Aku belum menikah. Masih ingin lepas dariku? Masih ingin lepas dariku? Bukan. Maksudku, kita belum mengadakan pernikahan. Oh, maksudmu. Aku berutang pernikahan padamu. Ah. Sudah. Cepat berterima kasih pada nenek guru. Terima kasih, nenek guru. Aku pulang, pasti akan mendidiknya dengan baik. Sudah larut, kalian juga cepat pulang dan istirahat. Ah, kami segera pergi. Tidak akan mengganggumu dan Lu lagi. Baik, Anda istirahat, ayo pergi. Tuan Lu, di sini susah cari taksi. Bisakah Anda mengantarku? Tuan Lu. Kamu pantas? Shen Yao kenapa ada di sini? Kamu lupa malam itu, kita. Justru karena aku ingat, baru bilang begitu. Jangan sampai dia tahu kejadian malam itu. Kamu kenapa ada di sini? Aku datang mengingat kenangan indah dengan Tuan Lu malam itu. Kakak bilang padaku, kamu malam itu sangat kasar. Kalau begitu, coba ceritakan, aku melakukan apa? Aku ini perempuan, mana enak cerita begituan. Pokoknya sangat kasar. Aku kasar bagaimana? Di mimpimu? Kalau tidak ingin orang tahu, jangan lakukan.
Kalau mau main. Permainan baru saja dimulai. Ngomong-ngomong, di kota ada lomba pengetahuan pengobatan tradisional. Aku ingin ikut. Bagus, ada yang bisa kubantu? Tidak perlu, aku hanya memberitahumu. Kalau levelmu ikut lomba ini. Bukannya seperti mahasiswa mengalahkan anak TK? HM, mana ada? Kenapa ada? HM, sekarang lihat keluarga Lu. Apa alasan tidak menerimamu masuk? Bagaimana rasanya mencintai seseorang? Mencintai seseorang artinya ingin menjatuhkannya. Menjatuhkan? Apa-apaan ini? Menjatuhkan. Bagaimana cara merubuhkan? Bagaimana kalau kita coba? Kamu ngapain? Nggak apa-apa. Lelah banget kerja seharian. Katanya netizen, mencintai seseorang berarti ingin merubuhkannya. Aku cuma pengen tahu, apakah kamu mencintaiku? Merubuhkan seseorang mungkin berarti kamu ingin tidur dengannya. Tapi kalau itu cinta, harus merubuhkan seumur hidup dan bertanggung jawab padanya. Kamu tahu dari mana? Baca di internet. Hari ini hasil kompetisi keluar, gugup nggak? Santai aja, nggak gugup. Aku dengar hari ini Master Sheng Su juga datang. Ah. Kenapa? Bagaimana kalau kita pergi aja, aku pasti juara 1. Nanti biar mereka kirim hadiahnya ke rumah. Ah, Zehi, ini siapa? Shifu. Ini Liu Dabao yang sering kamu ceritakannya. Iya, Zehi. Ini lagi nunggu pengumuman pemenang. Mau pergi kemana? Istriku bilang, dia pasti juara 1 kali ini. Katanya orang takut terkenal, babi takut gemuk, nanti juara 1-nya. Dikirim ke rumah ya. Dia masih kurang terkenal apa? Shifu, aku. Anak keluarga Lu ini sudah besar, tampan sekali. Lao Xiansheng, Anda kenal saya. Kinal. Anda adalah. Sheng Su, Ah, Zhi, sudah puas bermain di dunia, saatnya pulang ya. Master Sheng Su, jangan dong. Zhi, sudah menikah dengan keluarga Lu, hidup mati tetap keluarga Lu. Kamu mau merebut Zhi dariku? Nggak berani, cuma keluarga Lu sangat menyayangi Zhi. Bapak, relakanlah. Sejauh yang aku tahu, Zhi di keluarga Lu tidak bahagia. Benarkan Zhi? Nggak kok Shifu. Enggak, lalu Shen Yao itu apa? Aku. Nenek, Shenzi yang baru-baru ini benar-benar sedang naik daun. Dia sudah seperti ini. Tidak pernah berpikir untuk membantu keluarga Shen kita. Shenzi ini dan Lu Zihang, Yao dari keluarga kita, sudah mengandung anaknya. Bagaimana dia bisa memperlakukanmu seperti ini? Sekarang aku akan membawamu ke keluarga Lu. Tuan Lu, Yao dari keluarga kita mengandung anakmu. Apakah kamu mau atau tidak? Itu tidak mungkin. Apa aku berbohong padamu? Humph. Ini. Nona Shen, selamat ya, menikah karena hamil. Berhasil menikah dengan keluarga kaya. Tuan Lu, sekarang kamu bisa membatalkan pertunangan. Jangan Shinji, Ken. Kamu menikah dengan keluarga kaya? Apa hubungannya dengan aku dan istriku? Tuan Lu, apa maksudmu? Yaya mengandung anakmu. Apakah kamu mengakui atau tidak? Atau kamu sama sekali tidak ingin menikahi Yao dari keluarga kita? Percaya atau tidak? Besok aku akan menyebarkan berita ini, membuat seluruh kota Hai tahu perbuatan baik keluarga Lu. Kamu nenek-nenek ini, sudah tua. Tidak menikmati hidup di rumah, malah keluar dengan yang muda. Membuat masalah apa? Tuan Lu, bagaimana bisa kamu begitu kejam? Tidak mengakuiku sudah cukup, bahkan anak kandungmu sendiri juga tidak mau? Tunjukkan pada mereka. Baik, Tuan Muda. Apa maksudmu? Sebentar lagi kamu akan tahu. Ini adalah video rekaman hotel malam itu. Malam itu, Nona Shen membawa Tuan Muda ke kamar lalu pergi. 1 jam kemudian, istri Tuan Muda datang ke hotel. Dan baru pergi saat pagi. Kemudian Nona Shen kembali ke kamar. Tidak sampai 3 menit dia panik. Lari keluar dari kamar. Mau lanjut? Ini benar, Nek maaf, aku salah. Kamu semakin tidak tahu diri.
sampai berbohong tentang kehamilan palsu. Nek, aku benar-benar hamil, lalu anak haram di perutmu. Siapa sebenarnya? Anak haram di perutmu siapa? Nenek, urusan keluarga Shen lebih baik dibicarakan di rumahmu. Pergi. Tunggu, Nona Shen sekarang sedang hamil. Jika tidak segera menemui Tuan Yao untuk melamar. Kalau nanti perutmu sudah kelihatan, itu tidak baik untuk reputasi keluarga Shen. Tidak baik sama sekali. Kamu sudah mempermalukan keluarga Shen. Ayo cepat ikut aku. Nenek, Bagus sekali, Tuan Muda. Akhirnya masalah ini selesai. Kunci mobil. Tuan Muda, mau pergi kemana? Jemput Nyonya Muda. Yah, guru, aku menang lagi. Sudah tidak main lagi. Tidak seru. Ada apa? Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang kejadian itu? Lagi pula, aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Apa yang perlu dibicarakan? Tapi itu sangat penting bagiku. Si, ini pertama kalinya aku pacaran. Juga pertama kalinya aku merasa seperti ini bersama seseorang. Aku cemburu ketika melihatmu dengan orang lain. Aku merindukanmu ketika kamu tidak di sampingku. Aku ingin terus memelukmu saat tidur. Aku ingin bertanggung jawab atasmu seumur hidup. Kata-kata ini juga aku pelajari dari internet. Tulus dari hati. Baiklah, Kalau begitu, maukah kamu pulang bersamaku? keluargaku datang untuk membatalkan pertunangan. Besok, seluruh kota Haicheng akan tahu tentang ini. Ini semua ulahmu. Keluarga Shen sudah hancur. Nenek, kalian datang untuk apa? Menertawakan keluarga Shen? keluarga Shen jatuh seperti ini hari ini. Semua ini salahmu sendiri. Aku kembali ke keluarga Shen. Hanya untuk memenuhi keinginan terakhir ibu. Menguburkannya bersama ayah. Tinggal, anakku. Ibu minta maaf padamu. Sekarang baru menyesal? Tidakkah itu sudah terlambat? Keluarkan cap keluarga. Aku akan menguburkan mereka kembali di pemakaman keluarga Shen. Agar mereka tidak menjadi arwah penasaran. Ayo pergi. Semuanya sudah selesai. Besok, pulang bersamaku. Guru, Guru yang terhormat. Perasaanku pada Shenzi tulus. Kumohon restu Anda. Aku rela menjadikan seluruh keluarga Lu sebagai mahar. Untuk meminang Shenzi. Kalau aku mau, keluarga lu sudah jadi milikku. guru, Si, kamu ngapain? guru. Kali ini, sepertinya aku benar-benar tidak bisa pergi. Cepat bantu dia bangun. Zi,